Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR kemudian menerima laporan ICW terhadap 55 anggota DPR soal LHKPN. Di antaranya termasuk 4 pimpinan Dewan. Salah seorang pimpinan Dewan mengaku bahwa ada kendala teknis dalam proses pelaporan. Kita membahasnya malam hari ini bersama narasumber sudah bergabung secara virtual Ketua MKD DPR RI, Pak Adang Darajatun. Pak Adang, selamat malam. Malam Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adang, terima kasih atas waktu Anda. Pak Adang, kami ingin konfirmasi, jadi sudah menerima laporan ICW itu ya. Sudahkah ada evaluasi internal atas laporan itu, Pak Adang? Saya sedikit ya, tolong minta waktu ya supaya kita jelas gitu ya. Ya. Yang pasti bahwa laporan dari ICW sudah kita terima 2 hari yang lalu dan sudah diperiksa oleh tim penerima laporan dan semuanya lengkap. Baik itu siapa yang melapor, isi laporan dan sebagainya dilampirkan dengan baik. Jadi pada dasarnya laporan itu sudah diterima oleh MKD sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu mungkin saya ingin memberikan suatu proses di dalam tentang bagaimana kita berbicara yang berhubungan dengan laporan harta kekayaan ya. Saya ingin memberikan payung dulu baru kita berdiskusi ya. Memang semua sudah diatur ya, mulai kita berbicara tentang Undang-Undang MD3 ya, MPR, DPR, DPRD, dan DPD, itu jelas sekali ya, di dalam pasal 81 itu ada 11 item. 11 item yang tidak boleh dilakukan atau wajib dilakukan ya oleh anggota DPR. Yang antara lain bahwa kewajiban saya hanya 2 saja dari 11 tadi itu, bahwa pada dasarnya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap anggota DPR harus taat kepada undang-undang. Nanti hubungannya dengan undang-undang KPK ya. Lalu menaati tata tertib dan kode etik. Ini juga bagian daripada Undang-Undang 17/2014. Jadi payungnya udah jelas gitu. Payung terhadap hal yang berhubungan dengan tugas suara. Lalu kita masuk juga kepada pasal selanjutnya di dalam undang-undang tersebut bahwa apabila terjadi suatu proses yang dilaporkan ICW tadi itu ada sesuatu yang memang dilanggar, ya ada suatu proses yaitu jenis sanksi ya. Baik itu teguran lisan, teguran tertulis, dan diberhentikan dan dari pimpinan alat kelengkapan dewan. Jadi sekali lagi bahwa payungnya jelas sekali ya, lalu dipertegas lagi dengan peraturan DPR. Peraturan DPR 2 nomor 2 tahun 2015 dinyatakan bersalah ya. Bersalah dalam arti setelah MKD mengadakan suatu rapat mahkamah ya. Pertama sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis. Yang kedua sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan dewan. Ya, yang ketiga yang paling berat ya, sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan atau ini pemberhentian sebagai anggota. Nah itu dalam konteks payung MKD. Masuk sekarang tadi kan disebut bahwa harus mengikuti atau mentaati aturan undang-undang yang berlaku. Nah kita masuk ke undang-undang tentang yang berhubungan dengan korupsi. Ya. Dalam hal ini di dalam pasal 21 dinyatakan ya dalam peraturan KPK dalam hal penyelenggara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai dimaksud dalam peraturan komisi ini, ya, maka komisi dapat memberikan rekomendasi ya, rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga ya. Artinya KPK bila memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPR. Nah, tinggal nanti pimpinan DPR akan menentukan dari rekomendasi itu seperti apa. Jadi saya kumpulkan semua penjelasan saya tadi. Jadi pintu laporan di MKD itu ada 2, yang bersifat dari KPK, lalu yang bersifat masuk melalui loket MKD. Di MKD itu ada loket, ada loket pengaduan. Tapi pada saat seseorang mengadu, ICW mengadu dan saya mengadu, di situ udah ada tim kecil yang memeriksa. Satu, nama, alamat, dia sebagai apa. Kalau memang ternyata memenuhi persyaratan, langsung kita terima berkasnya. Kalau tidak, kita sarankan, tolong ini diisi, ini diisi. Sehingga proses itu dari 2 pintu itu berjalan selama ini dengan baik ya. Jadi kerjasama dengan KPK, lalu juga masyarakat berani
untuk menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Jadi saya pikir dalam konteks sebagai Mahkamah Kehormatan Dewan, kita akan tetap menjaga etika dan kehormatan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, proses selanjutnya apa Pak Adang? Sekarang sudah diterima, laporannya sudah lengkap, klarifikasi. Ya, jadi tetap dengan payung itu, saya kemarin sudah langsung rapat ya. Rapat saya sangat teknis dengan beberapa anggota, kita sudah membuat matriks gitu ya. Dari matriks itu ada kolom nomor, fraksi apa, namanya siapa, apa yang dipersalahkan, kan ada yang lupa, ada yang 1 tahun tidak lapor, dan kita lihat, karena nanti hubungannya dengan yang tadi saya sampaikan, sanksi yang akan diberikan gitu ya. Jadi sekali lagi, saya di sini bicara sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ya, jadi saya mau clear bahwa apa yang benar sebetulnya. Itu. Pak Adang, berarti saya konfirmasi, laporannya sudah masuk, kemudian Pak Adang juga sudah mengonfirmasi, berarti memang betul ada pelaporan yang tidak lengkap atau tidak dilakukan atau belum dilakukan, itu betul ya Pak Adang ya? Begini, kan tadi saya bilang, loketnya ada 2 kan, ICW masuk tuh dengan 55 itu kan. Tapi apapun juga kita akan mendengarkan juga dong rekomendasi dari KPK sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi nanti tindak lanjut saya, ICW tetap menjadi pegangan terhadap 5 yang disebutkan, 55 orang itu. Lalu kami konfirmasi lagi ke KPK, apabila sudah clear semua, baru kita mengadakan suatu sidang mahkamah. Oke, sidang mahkamah itu berarti baru mengonfirmasi kepada para anggota yang disebut itu berarti ya Pak Adang ya? Ya, saya ingin, namanya juga Mahkamah Kehormatan Dewan ya, DPR lagi ya. Saya tidak mau melangkah salah gitu ya. Karena ini menyangkut seseorang, menyangkut yang berhubungan dengan fraksi, partai. Saya akan clear tengah untuk melihat dengan objektif laporan yang disampaikan oleh siapapun juga ya. Kasus-kasus ini tidak hanya karena ICW saja, banyak sekali laporan yang masuk dan saya lakukan suatu proses sidang mahkamah dengan sejujur-jujurnya. Pak Adang, tapi kemudian sudah ada beberapa anggota yang merespon di media. Ada yang mengatakan ada kendala teknis, kemudian ada yang mengatakan bukan menjadi isu gitu. Tapi dari kacamata MKD sendiri, dengan tujuan untuk menjaga kehormatan Dewan, diharapkan tentu saja seluruh anggota tuh betul-betul taat dan jika ada kendala pun juga semestinya segera dicarikan solusi kan? Iyalah, kenapa dibentuk Mahkamah Kehormatan Dewan kan untuk menjaga etika, kehormatan ya daripada anggota Dewan gitu ya. Jadi seperti ada kasus seperti ini, ya kita akan menilai gitu ya, menilai dan memberikan lagi kepada pimpinan gimana keputusannya. Jadi sekali lagi bahwa saya tidak mau dianggap bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan hebat gitu ya, tidak juga. Saya berbicara tentang objektivitas saja. Nanti toh pada saat rapat di mahkamah, semua perwakilan fraksi ada, akan berdiskusi di situ. Ya, dan landasan informasinya tidak hanya dari pelaporan tapi juga di cross check ke KPK gitu ya, Pak Adang ya? Iya. Karena kalau menurut undang-undang kan memang 60 hari akan diperiksa oleh KPK. Karena memang dalam undang-undang disebutkan kan, memang memeriksa, meneliti, lalu disampaikan kepada anggota. Anggota nanti diberi waktu 30 hari melakukan suatu proses perbaikan, konsultasi. Karena pada dasarnya bahwa di undang-undang juga disebutkan bahwa kasus ini bukan pidana ya, ini lebih kepada hukuman administratif. Yang tidak tadi itu, yang tidak 3 yang tadi saya sampaikan tadi. Lisan, tertulis, lalu hukuman berat tadi yang saya sampaikan. Pak Adang, apakah MKD ini kan kalau misalnya kita lihat dari informasi yang disampaikan ICW, ada LHKPN yang belum dilaporkan dari 2020, 2019, apakah memang sebelumnya sempat ada laporan-laporan seperti itu juga? Atau ini baru pertama kali diterima MKD? Ya, terus terang saja kita akan ngecek file kembali ya, file kembali yang ada. Apakah memang dari KPK dulu pernah masuk atau belum. Tapi yang pasti bahwa selama saya jadi ketua MKD, saya belum menerima itu. Ini baru pertama kita kali menerima pasti kita tidak lanjut sih. Pak Adang, berarti dalam waktu dekat, kapan kira-kira setelah konfirmasi ke KPK, kemudian ada sidang atau bentuknya konfirmasi, kapan akan dilakukan Pak Adang?
Ya memang ini kebetulan pas reses ya, tapi kita tidak berhenti. Kita dan staf dan seluruh pimpinan dan anggota MKD tetap bekerja, akan melihat masukan-masukan yang dari ICW, masukan dari KPK, kita akan bersidang dengan baik dan mengambil suatu keputusan yang berkeadilan. Mengambil keputusan yang berkeadilan. Baik, Pak Adang, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia dan memberikan penjelasan soal proses yang akan diambil, dan kami harapkan proses itu juga terbuka ya Pak Adang. Oh ya. Di DPR semua terbuka. Oke, baik, terima kasih. Ditutup-tutupin. Terima kasih Bapak, selamat malam, sehat selalu. Ya, terima kasih, sehat selalu.